Pembentukan tim pelayanan. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-26. Pengikut Kristus, banyak jumlahnya. TP kedekatan terhadap Tuhan Yesus, berbeda-beda. Kelompok yang berinteraksi paling erat dengan Kristus, itu kelompok 12 murid yang dipilih sendiri oleh Tuhan Yesus. Dari antara 12 murid itu, ada 3 murid yang sering dikhususkan untuk menemani Tuhan Yesus dalam beberapa peristiwa khusus, yaitu saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, saat Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, dan saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di antara mereka bertiga, beberapa kali Petrus mendapat perhatian istimewa. Nama Petrus pun nama yang diberikan secara khusus oleh Tuhan Yesus. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, nama Petrus itu Simon. Sebutan Petrus berarti batu karang. Petruslah yang diberi wewenang untuk membuka jalan bagi penginjilan di Yerusalem, penginjilan kepada orang Samaria, dan penginjilan kepada bangsa non-Yahudi. Di luar kelompok 12 murid, ada pula kelompok 70 murid yang diutus untuk melayani berdua-dua. Keren, Yudas Iskariot sudah mati. Di luar kelompok 12 murid dan kelompok 70 murid masih ada 39 orang lain yang ikut berkumpul di Yerusalem. Uraian di atas memperlihatkan bahwa pelayanan yang dirancang Tuhan Yesus itu pelayanan tim. Pemilihan pengganti Yudas untuk menggenapi kelompok 12 murid memperlihatkan bahwa kepemimpinan para murid Tuhan Yesus itu kepemimpinan tim. Adanya sistem kepemimpinan tim ini penting agar para pemimpin bisa saling bekerja sama, saling membantu dan saling mengingatkan. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 15, bisa kita baca bahwa para rasul dan para penatua berunding untuk menetapkan kebijakan bersama menyangkut kewajiban orang-orang bukan Yahudi yang ingin menjadi pengikut Kristus. Pada masa pelayanan Rasul Paulus, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus selalu membentuk tim pelayanan dalam perjalanan misinya. Tim pelayanan ini penting agar ada orang yang bisa melakukan follow-up atau tindak lanjut. Saat tim pelayanan, Rasul Paulus hendak melanjutkan perjalanan. Apakah Anda telah terbiasa bekerja dalam tim? Apakah di gereja Anda terdapat kebiasaan membentuk tim untuk melaksanakan pelayanan? Pembentukan tim pelayan, pencurahan Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Sebutan Hari Pentakosta dalam bacaan hari ini bisa dilihat dari dua perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Bagi orang-orang pada masa itu, Hari Pentakosta, hari raya pengucapan syukur atas datangnya musim panen gandum. Walakin, berdasarkan peristiwa yang dituliskan pada bacaan hari ini, hari raya ini diadopsi gereja dan diberi pengertian baru, yaitu sebagai hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Pengadopsian nama hari raya dengan pengertian baru ini terjadi pula untuk hari raya Paskah. Pada masa kehidupan Tuhan Yesus di bumi, Paskah itu hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Walakin, gereja telah mengadopsi hari raya itu sebagai hari untuk memperingati kebangkitan Kristus dari kematian. Sebenarnya, para ahli Perjanjian Lama meyakini bahwa hari raya yang dirayakan pada masa Perjanjian Lama itu adopsi terhadap hari raya bangsa Kanaan yang berkaitan dengan masalah pertanian, khususnya menyangkut kesuburan tanah. Walakin, hari-hari raya itu diperingati bangsa Israel dengan makna dan cara memperingati yang sangat berbeda. Oleh karena itu, cara gereja mengadopsi hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta dengan makna baru bisa dikatakan sebagai meniru cara Allah mengadopsi hari raya bangsa Kanaan. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari raya Pentakosta telah mengubah total kehidupan para murid. Sebelumnya, saat Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tampak jelas bahwa para murid merasa ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Simon Petrus, yang sebelumnya berani memotong telinga hamba, imam besar, berubah menjadi pengecut dan tak berani mengaku terus terang bahwa ia salah seorang murid Kristus, setelah ia melihat bahwa
Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Walakin, setelah Roh Kudus dicurahkan, para murid yang penuh dengan Roh Kudus itu berubah menjadi pemberani. Mereka berani berkata-kata kepada orang banyak dengan mengikuti kata-kata yang diberikan Roh Kudus untuk mereka ucapkan. Pada masa kini pun, bila umat Tuhan bersedia mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita akan dengan berani menjadi saksi Kristus yang setia memberitakan Injil. Apakah Anda pernah bertindak sebagai saksi Kristus yang dengan berani menceritakan keyakinan Anda tentang Kristus kepada orang lain? Pencurahan Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1